Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daugede Agung Agasta Mahayana Budi Guswara. Saya dari kampus Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai peluang usaha dalam budidaya tanaman cengkeh. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Pertama, peluang usaha sendiri merupakan suatu ide investasi atau usulan bisnis yang menarik serta memberi kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang berani untuk mengambil risiko. Salah satu peluang usaha yaitu adalah peluang usaha yang bisa dibilang menjanjikan itu dapat dengan cara membudidayakan tanaman yang nantinya bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai seperti makanan, barang, obat-obatan, hingga kosmetika yang biasa digunakan oleh kaum hawa. Tanaman yang sangat mudah dijumpai di berbagai daerah terutama di Bali yaitu adalah tanaman cengkeh. Karena kalau nggak salah sih di daerah Singaraja ya ada beberapa orang pasti mempunyai kebun cengkeh di sana. Nah, tanaman cengkeh itu merupakan salah satu jenis tanaman rempah yang memiliki banyak manfaatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanaman cengkeh. Ada nama latinnya Syzygidium aromaticum. Tanaman tersebut merupakan tanaman perkebunan atau industri. Ya, tanaman ini berupa pohon dengan famili Myrtaceae. Tanaman cengkeh merupakan tanaman asli pertanian yang memiliki peranan penting dalam perdagangan. Hal ini membuat banyak petani yang membudidayakan tanaman cengkeh. Nah, di Indonesia memang tanaman rempah-rempah itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Jadi tak heran jika peluang usaha membudidayakan cengkeh terbilang sangatlah menguntungkan buat para petani. Nah, di pasaran cengkeh juga memiliki peminat yang sangat besar. Ada pula peluang usaha dalam bidang farmasi yang mencakup bahan utamanya itu adalah cengkeh itu dapat digunakan untuk tanaman obat. Habis itu bagian-bagian itu memiliki ya bisa dibilang dapat digunakan sebagai pemasaran simplicia. Terus pengembangan obat tradisional. Habis itu dapat digunakan dalam bidang makanan dan juga bidang kosmetik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peluang usaha budidaya tanaman cengkeh yang dimulai dari ada yang memulai bisnis budidaya cengkeh. Habis itu ada pelaku bisnis budidaya cengkeh. Nah, sekarang saya menjelaskan memulai bisnis budidaya cengkeh terlebih dahulu. Untuk memulai bisnis budidaya cengkeh budidaya ini bisa dimulai dengan sangat mudah dan juga tidak memerlukan modal yang sangat besar. Nah, kalian juga dapat memilih bisnis membudidayakan cengkeh ini di lahan yang ukurannya tidak terlalu luas. Selanjutnya ada pelaku bisnis budidaya cengkeh. Bisnis budidaya cengkeh ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang atau seluruh masyarakat dengan kemauan dan minat yang sangat tinggi. Maka, bisnis budidaya cengkeh ini dapat dijalankan dengan sangat mudah. Baik, selanjutnya ada konsumen bisnis budidaya cengkeh. Konsumen budidaya cengkeh ini cukuplah besar. Mulai dari pabrik-pabrik kecil, industri-industri, bahkan pabrik-pabrik yang sudah berkembang dari lama pun jika dia membutuhkan bahan baku yang utamanya cengkeh pasti dia akan menjadi konsumen bisnis perdagangan tersebut. Apalagi produknya dia mengutamakan bahan dasar cengkeh. Nah, yang ketiga ada peralatan. Peralatan bisnis budidaya cengkeh itu dalam bisnis budidaya cengkeh itu membutuhkan beberapa peralatan penting. Di antara itu seperti bibit
cengkeh, habis itu ada cangkul, ada gerobak dorong, timbangan, pompa air, sewa untuk penanaman atau sewa lahan, golok, sabit, keranjang panen cengkeh. Setelah itu ada selang air dan masih banyak lagi. Nah, saya akan menjelaskan pemasaran budidaya cengkeh. Dalam berjualan budidaya cengkeh, kalian dapat memasarkan dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul cengkeh yang sudah biasa mengambil cengkeh ya mungkin ribuan kilo atau ton bahkan, karena di sana adalah peluang kalian. Nah, ini ada karyawan bisnis budidaya cengkeh. Karyawan bisnis dalam menjalankan bisnis itu dapat menggunakan 1 atau 2 orang lah dulu dalam permulaan bisnis. Yang ketiga itu sekarang ada harga jual budidaya cengkeh. Nah, patokan harga untuk budidaya cengkeh dapat Anda buat dalam hitungan per kilo, dimana biasanya kalau beli per kilo itu dimulai dari harga 100.000 hingga 120.000. Dan ini juga tergantung dari harga cengkeh yang ada di pasarannya. Kadang cengkeh udah mulai langka atau belum musim atau gimana. Selanjutnya itu ada keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya cengkeh. Nah, keuntungan bila memilih terjun dalam peluang bisnis budidaya cengkeh ini dapat merupakan bisnis pertanian yang komoditi ekspor yang paling menguntungkan dibuat masyarakat lah. Selanjutnya itu saya akan membahas peluang usaha pemasaran Simplicia cengkeh. Peluang usaha pemasaran Simplicia cengkeh itu ada beberapa tahap ya. Di sana ada cara pembuatan Simplicia cengkeh. Pada umumnya bunga cengkeh kering disajikan dalam bentuk utuh, tetapi ada juga yang disajikan dalam bentuk bubuk dengan cara menggiling bunga yang sudah kering tersebut. Nah, tingkat kehalusan dari bubuk cengkeh ini dihasilkan bermacam-macam, tergantung dari bahan baku, penggunaan, dan selera konsumen di tiap negara. Nah, yang kedua, cara pemasaran Simplicia serbuk cengkeh. Produsen menjual cengkeh dalam bentuk olah kering dengan harga rata-rata 53.000 per kilo, dan menjual cengkeh basah dengan harga rata-rata 15.657.000 per kilo. Nah, promosi serbuk Simplicia cengkeh ini menggunakan media-media sosial seperti Instagram, Facebook, platform, atau promosi ke kantor-kantor atau industri-industri yang besar. Mungkin dapat juga digunakan menggunakan metode online ya, seperti kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia. Seperti pemasaran di hal-hal media sosial seperti Nika pasti ada kayak feedbacknya lah ke depannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peluang usaha pengembangan obat tradisional dari tanaman cengkeh. Nah, pengembangan tanaman cengkeh sebagai obat tradisional ini mengandung senyawa yang terdapat dalam minyak cengkeh itu adalah ada eugenol, goropilin, eugenol aceta, dan alpha-humulin. Eugenol ini merupakan senyawa terbanyak yang memiliki aktivitas antibakteri dan berspektrum luas terhadap bakteri gram positif ataupun gram negatif. Nah, upaya yang dilakukan untuk mencegah karies gigi ini adalah dengan melakukan pemeriksaan gigi secara rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi, penambahan gigi, dan penggunaan obat-obat alami yang mudah didapat dan dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Selanjutnya ada cara pemasaran obat kumur. Nah, cara pemasaran obat kumur atau Syzygium. Obat kumur Syzygium. Dalam melakukan kegiatan pemasaran obat kumur Syzygium, nah target pasaran itu adalah toko
setelah itu apotek dan swalayan-swalayan yang ada di seluruh Indonesia. Serta pemasaran dapat dilakukan di sosial media juga. Harga obat kumur ini yang mengandung cengkeh ini dijual per botol nikah, harganya 50.000 kurang lebih. Promosi obat kumur ini menggunakan media sama seperti tadi, media sosial seperti Instagram, Facebook, serta platform atau memakai di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada peluang usaha di bidang makanan. Nah, pengembangan tanaman cengkeh yang menjadi olahan makanan itu seperti bubuk kare atau curry powder. Dan saya ngambil menurut Farel 1990, bumbu curry ini menggunakan 2-3% cengkeh bubuk berdasarkan berat bahan. Nah, saus dan makanan panggang sebanyak 0,3% bubuk cengkeh atau 0,111% minyak cengkeh. Cara pemasaran curry powder ini yaitu curry powder Syzygium merupakan bubuk atau serbuk yang digunakan sebagai penambah cita rasa dalam makanan. Target pasarnya itu ya segala jenis swalayan ya. Target pasarnya. Terus seperti segala jenis swalayan, terus pasar-pasar tradisional dan warung-warung mungkin kalau bisa dijelajah oleh masyarakat. Nah, harga perbungkus itu isi bersihnya itu 150 gram. Biasanya dijual dengan harga 5.000 dan per box isi 10 bungkus dia tuh didapat dengan harga 45-50.000. Promosi curry powder ini menggunakan media sama seperti tadi, media sosial ya seperti Instagram, habis itu Facebook, platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, terus kadang mungkin buat pamflet lah di jalan-jalan seperti itu. Nah, saya itu ada peluang usaha di bidang kosmetika. Nah, pembuatan kosmetika yang menggunakan tanaman cengkeh, manfaatnya sebagai bahan baku parfum. Nah, produk parfum cengkeh merupakan produk bersegmen high class seperti parfum Caron Poivre dijual senilai ya 2.000 US ya per botolnya. Produk perawatan gigi seperti pasta gigi dan pencuci mulut. Produk kosmetika ini mengurangi efek penuaan dan ya untuk kulit lah, baik untuk kulit agar tidak kelihatan keriput atau udah usia gitu. Cara pemasaran parfum ini yang berasal dari tanaman cengkeh ini digunakan bahan baku parfum karena target pasarnya adalah toko-toko kosmetik atau swalayan. Untuk harga satu botol parfum yang berisi 5 ml yaitu kisaran di 50 ribuan. Ya ada harga, ada kelas lah ya. Terus promosinya ini dengan cara menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, masuki platform-platform Shopee, Tokopedia, Lazada, dan mungkin mengeluarkan iklan-iklan atau brosur-brosur di jalan raya. Baik, dapat disimpulkan dari pemaparan makalah yang saya bawakan, itu tanaman cengkeh merupakan tanaman perkebunan atau industri yang berupa pohon dengan famili Myrtaceae. Tanaman cengkeh ini merupakan tanaman asli Indonesia. Dan disimpulkan kedua dengan cara membudidayakan dan pemasaran tanaman cengkeh harus dimulai dari bisnis budidaya cengkeh. Terus selanjutnya ada pelaku bisnis budidaya cengkeh, konsumen cengkeh, dan peralatan pemasaran serta
karyawan bisnis, harga jual budidaya cengkeh, keuntungan dalam menjalankan bisnis budidaya cengkeh, hingga kekurangan bisnis budidaya cengkeh. Selain itu ada peluang usaha dalam dunia farmasi yang ada banyak hal ya, seperti usaha pemasaran simplisia serbuk cengkeh. Terus ada pengembangan obat tradisional seperti obat kumur Syzygium. Nah, di bidang makanan juga ada curry powder. Kalau di bidang kosmetika kita ada parfum. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, salam sehat. Tetap jaga kondisi di masa pandemi seperti ini.